Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan yang ke-9 yang lalu kita sudah membahas isu sumber daya manusia, di mana kita ketahui sumber daya manusia ini sangat penting di dalam melaksanakan pembangunan, di mana dia harus kompeten. Nah, sehingga apapun yang dikerjakan dia bisa membuat inovasi-inovasi baru di dalam menjalankan pembangunan, sehingga kesejahteraan masyarakat itu bisa dicapai. Nah, hari ini kita akan membahas isu tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini harus dikelola dengan baik, sehingga sumber daya alam yang dimiliki itu akan menjadi berkah, bukan menjadi suatu suatu kutukan, ya, kutukan sumber daya. Oleh karena itu sumber daya ini harus dipelihara dengan baik, sehingga dia dapat menghasilkan produksi dan juga menjadi aset yang bisa dikelola oleh masyarakat. Nah, sehingga dia bernilai ekonomi dan dapat meningkatkan pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, di dalam isu sumber daya alam ini kita akan membahas pengertian tentang sumber daya alam, sejarahnya, kemudian pemikiran para tokoh, dan juga karakteristik serta peluang dan tantangan pembangunan yang berorientasi sumber daya alam. Sumber daya alam natural resource memiliki banyak dimensi yang cukup luas. Menurut Kelso dan Dyer, sumber daya alam dimaknai secara luas sebagai keseluruhan faktor, baik faktor biologi, fisik, kimia, dan sosial yang membangun lingkungan di sekitar kita. Nah, jadi ini pengertian sumber daya alam. Dia melingkupi faktor biologi, fisik, kimia, dan sosial. Dan pengertian lain, sumber daya alam memiliki sifat tergantung pada aktivitas manusia, yaitu sebagai semua hal yang berasal dan berada di bumi, atmosfer, dan biosfer. Oleh karenanya sumber daya alam terdiri dari semua bagian dari lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Jadi dia melingkupi keseluruhan. Pengertian sumber daya alam juga dapat dipandang pada perspektif yuridis atau secara hukum. Ini berkaitan dengan hukum, di mana kita memiliki undang-undang tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup, bahwa sumber daya alam adalah aspek lingkungan yang mencakup sumber daya hayati dan non-hayati yang bekerja sama untuk membangun ekosistem yang koheren. Jadi di undang-undang ini, baik yang hayati, yang hidup, seperti peternakan, perikanan, burung, dan sebagainya, dan non-hayati. Non-hayati itu seperti emas, tembaga, dan lain-lain. Menurut ensiklopedia Webster, sumber daya alam itu meliputi kemampuan untuk melengkapi sesuatu, juga sebagai sumber persediaan bantuan dan penunjang, juga sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang. Jadi sumber daya alam ini merupakan persediaan, juga dihasilkan dari kemampuan atau pemikiran seseorang. Jadi bagaimana
sumber daya yang alam itu dipikirkan untuk diproduksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam juga itu harus mempunyai nilai ekonomis. Jadi sumber daya alam ini digunakan untuk kepentingan manusia yang bernilai ekonomis seperti emas, tambang, dan sebagainya, yang bila diperoleh itu memiliki nilai ekonomi bagi kepentingan kebutuhan manusia. Sumber daya alam juga itu merupakan komponen dari ekosistem atau dari alam yang dapat menyediakan barang dan jasa yang dapat digunakan dalam kebutuhan manusia. Jadi pada prinsipnya sumber daya alam ini dikelola oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Juga oleh Graham dikatakan merupakan aset dalam pemenuhan kepuasan manusia. Jadi aset yang dapat dikelola untuk menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan terus-menerus untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Sejarah pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam ini seperti yang sudah disebutkan ini dalam Undang-Undang 32 tahun 2009. Ini kebijakan pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan kesadaran manusia terhadap pentingnya menjaga alam dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi di undang-undang ini kita harus memelihara dan menjaga, karena ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan dia akan habis bila digunakan secara terus-menerus. Oleh karena itu harus dilakukan pembatasan, nah sehingga ini untuk mencegah supaya dia tidak cepat habis. Sebagian masyarakat dunia juga sadar bahwa sumber daya alam tidak hanya dibutuhkan pada saat ini, namun juga dibutuhkan dalam waktu jangka panjang. Bahkan sumber daya alam berkaitan dengan kehidupan peradaban suatu bangsa. Jadi kita bisa melihat bangsa atau masyarakat yang memiliki sumber daya alam yang melimpah otomatis berbeda dengan peradabannya dengan yang tidak memiliki sumber daya alam. Setiap etnis dan budaya terbentuk mengikuti konsep dan kawasan terhadap sumber daya alam yang tersedia. Untuk itu konsepsi penguasaan dan pengelolaan dari sumber daya alam pun lahir sebagai bentuk mempertahankan entitas dalam suatu ekosistem sekaligus mempertahankan peradaban suatu komunitas atau masyarakat tertentu. Perlakuan suatu masyarakat terhadap sumber daya alam menunjukkan peradaban masyarakat tersebut. Masyarakat yang ramah terhadap sumber daya alam menunjukkan peradaban masyarakat menghargai sumber daya alam. Sebaliknya masyarakat tidak ramah terhadap sumber daya alam bagian dari masyarakat yang tidak menghargai sumber daya alam. Nah, jadi ada masyarakat yang menghargai sumber daya alam ini. Nah, contohnya di suatu adat tertentu itu untuk menebang pohon itu dilarang, karena dengan pohon ini kita bisa mendapatkan udara yang segar dan juga menjadi tempat kehidupan berbagai makhluk hidup lainnya.
Bentuk dan status dari penguasaan sumber daya alam terbagi dalam 4 menurut Farhani dan Chandra Negara, yaitu milik umum. Memandang sumber daya alam adalah milik semua orang. Karena milik semua orang, maka setiap orang berhak untuk mengakses dan memanfaatkannya. Dan tidak ada satu pihak manapun yang berhak melarang setiap orang untuk mengaksesnya. Nah, kita bisa lihat di Bone Belango misalnya, tambang yang ada di sana, itu masyarakat juga merasa memiliki untuk mengelolanya. Karena ini merupakan milik umum. Tetapi kalau dia sudah ada izin dari negara, maka ini menjadi milik negara atau state. Menilai bahwa sumber daya alam yang ada adalah milik negara dan dikuasai oleh negara. Hanya negara memiliki hak untuk mengelolanya atau pihak yang diberi izin oleh negara untuk mengelolanya. Nah, seperti pertambangan di Papua, Freeport. Nah, itu menjadi milik negara. Dan pihak tertentu diberikan izin untuk mengelolanya. Kemudian milik pribadi atau perorangan, private, memiliki pandangan bahwa sumber daya alam yang ada merupakan milik perorangan atau kelompok tertentu, bukan milik umum atau milik negara. Hanya orang atau kelompok yang memiliki hak yang dapat mengakses dan memanfaatkan sumber daya alam, jadi milik pribadi, seperti memiliki sawah, ya. Jadi hanya orang itu yang melakukan pengelolaan terhadap sawah itu. Kemudian milik bersama, komunal, bahwa sumber daya alam yang ada adalah milik bersama, sehingga dapat dimanfaatkan secara bersama-sama dan untuk kepentingan bersama. Tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, ini milik bersama ini seperti tanah adat, ya. Di Larantuka sana di NTT, itu tanahnya adalah tanah milik adat yang dikelola secara bersama. Pemikiran tokoh mengenai isu sumber daya alam, bahwa sumber daya alam natural resource merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan manusia. Namun di banyak tempat sumber daya alam tersedia malah menyebabkan kerusakan, bahkan kecelakaan dan bencana bagi manusia. Melihat hal tersebut, kemudian Sack dan Warner mengungkapkan teori kutukan sumber daya alam, Curse of Natural Resource Theory. Sumber daya alam yang ada tidak membawa berkah dan kebaikan, namun sebaliknya membawa kutukan. Nah, jadi sumber daya yang ada bukan untuk menjadi kesejahteraan, tetapi kalau dia pengelolaannya tidak baik, maka akibatnya berdampak pada masyarakat pengelolanya. Misalnya pertambangan emas yang menggali lubang, kemudian lubang itu runtuh. Dan juga seperti di Marisa sana, pengelolaan emas itu menggunakan kimia, dan akibatnya kimia ini menyebar ke sungai dan merusak lingkungan. Nah, ini yang dikatakan kutukan sumber daya alam. Scott dan Peirce berpandangan bahwa sumber daya alam tidak bisa dipisahkan dari aktivitas produksi. Sumber daya alam digunakan sebagai untuk memproduksi barang yang dibutuhkan oleh manusia. Dalam pandangan Scott, Peirce, sumber daya alam harus dikelola sehingga menghasilkan barang yang dibutuhkan.
Sumber daya alam tidak dipandang hanya sebagai sumber daya alam sebagaimana adanya, namun dihubungkan dengan adanya barang yang dihasilkan dari sumber daya alam yang ada. Nah, jadi sumber daya alam ini dapat didaya gunakan dengan baik, dikelola dengan baik, dia akan menghasilkan produksi, dan produksi ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi tergantung dari sumber daya manusia yang apabila berkualitas, seperti kita bisa contoh Jepang dan Korea. Nah, mereka bisa mengelolanya demikian rupa sehingga bisa menghasilkan produksi barang dan jasa yang dijual dan memiliki nilai ekonomi. Padahal sumber daya alamnya ini sedikit dibandingkan dengan Indonesia yang sumber daya alamnya sangat banyak, tetapi SDM-nya kurang dapat mengelolanya dengan baik, tidak punya kapasitas atau kemampuan untuk mengelolanya, sehingga sumber daya alam ini hanya dijual dalam bentuk yang belum diolah. Kemudian oleh negara yang maju ini diolah lagi dan dijual lagi ke Indonesia dengan harga yang cukup mahal. Nah, jadi ini sumber daya alam ini akan membuat pembangunan kita bisa meningkat. Pemikiran tokoh mengenai isu sumber daya alam, Grimm dan kawan-kawan berpandangan hampir sama dengan Scott dan Peirce, bahwa sumber daya alam harus dapat menghasilkan barang produksi. Maka Grimm dan kawan-kawan melihat sumber daya alam sebagai aset yang tidak hanya menghasilkan barang produksi, namun juga dapat dikelola menjadi apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Jadi pandangan dari Grimm ini bukan hanya sumber daya alam ini untuk menghasilkan barang dan jasa produksi, tapi dia sebagai aset yang dapat dikelola dengan baik dengan kualitas SDM yang saya sampaikan tadi, maka dia akan menghasilkan berbagai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia pada masa modern tidak hanya barang, namun juga jasa, berupa suasana yang bisa dinikmati. Hal ini terjadi pada sektor pariwisata, salah satu sektor pembangunan yang semakin marak dan menjadi tren di berbagai belahan dunia. Jadi bukan hanya sumber daya alam ini dalam bentuk produksi barang dan jasa, tetapi juga jasa, keindahan alam di sektor pariwisata, dan ini bisa mendatangkan devisa yang banyak dan bisa memakmurkan masyarakat di sekitar destinasi wisata tersebut. Karakteristik pembangunan berbasis sumber daya alam. Ciri khas pembangunan berbasis sumber daya alam didasarkan pada penelitian oleh Tias dan Iksani sebagai berikut. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, renewable resource. Sumber daya alam jenis ini dapat diperbaharui pada masa mendatang. Sumber daya alam ini tergantung pada pengelolaan atau manajemennya. Jika dikelola dengan baik, maka sumber daya alam tersebut dapat lestari dan bahkan meningkatkan keberadaannya. Sebaliknya, jika manajemennya buruk, maka persediaan dapat menurun dan habis. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah seperti perikanan, marga satwa, hutan, dan tanah. Jadi ini yang dapat diperbaharui, oleh karena itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga dia menjadi berkah
bukan menjadi kutukan adanya longsor dan sebagainya. Ini yang dapat diperbaharui. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, non-renewable atau limited resource, yaitu sumber daya alam yang secara material jika terus-menerus digunakan akan menurun dan bila tidak dihentikan akan habis. Sumber daya alam jenis ini juga secara material tidak dapat didaur ulang atau digunakan kembali. Contohnya seperti batu bara, gas alam, minyak bumi, dan lain-lain. Sedangkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, jika digunakan persediaannya akan menurun dan tidak dapat digunakan kembali, adalah seperti besi dan logam. Nah, jadi ini yang tidak dapat diperbarui akan habis, minyak kita, batu bara, gas alam. Oleh karena itu, ini harus dikelola, di manajemen dengan baik agar dia tidak diproduksi secara massal yang cepat habis, tetapi bagaimana disesuaikan dengan kebutuhan manusia yang ada sehingga kehabisannya itu bisa ditunda, ya. Kemudian yang ketiga, sumber daya alam yang tidak akan habis, continuous atau flow resource, yaitu sumber daya alam yang persediaannya tidak terbatas, tidak akan pernah habis, bahkan tidak terpengaruh oleh tindakan manusia. Contohnya adalah energi pasang surut, keindahan alam, ruang angkasa, udara, dan energi matahari. Apapun dilakukan manusia maka tidak akan mengurangi sinar matahari, tidak akan menghabiskan hembusan angin, udara, dan tidak akan menghabiskan air laut. Jadi ini sumber daya alam yang tidak habis, ya, udara dan sebagainya. Tetapi ini juga harus dikelola dengan baik, karena misalnya udara, kalau ada sampah maka akibatnya bau dan ini merusak lingkungan juga. Nah, jadi ini ciri khas dari pembangunan sumber daya alam menurut Tias dan Iksani ada 3 yang dapat diperbaharui, tidak dapat diperbaharui, dan tidak akan habis. Menurut Kementerian PPN Bappenas, karakteristik pembangunan berbasis sumber daya alam diantaranya adalah sebagai berikut. Pola pembangunan harus memberikan akses pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan kondisi masyarakat adat lokal. Tidak terpusat pada beberapa kelompok masyarakat, apalagi berpusat pada masyarakat dari adat daerah lain. Jadi pengelolaannya ini harus bisa melibatkan masyarakat adat dan lokal. Jadi misalnya pertambangan kita di Marisa atau di Kone Bolango, itu juga bagaimana masyarakat di situ juga harus terlibat untuk mengelolanya. Jadi harus diberikan izin, ya. Izin mereka bukan hanya perusahaan yang besar, tetapi juga masyarakat diberikan izin untuk mengelola pertambangan itu. Kemudian pola pembangunan dengan pemanfaatan sumber daya alam harus memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal. Masyarakat setempat tidak boleh diabaikan pada saat pembangunan menggunakan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, termasuk di dalam memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat tersebut. Jadi dampak dari adanya sumber daya alam ini harus bisa memakmurkan juga masyarakat di sekitar lokasi. Pembangunan berbasis sumber daya alam harus mengedepankan pengelolaan yang manusiawi dan ramah lingkungan.
Pembangunan yang menggunakan sumber daya alam tidak boleh merusak lingkungan alam yang ada, bahkan tidak boleh memiliki dampak buruk bagi manusia sekitar, baik dari segi kesehatan maupun lainnya. Jadi ini harus diperhatikan kutukan sumber daya alam ini. Apabila kita tidak mengelolanya dengan baik, maka akibatnya berdampak kurang baik bagi masyarakat. Misalnya kita menebang pohon yang ada di hulu maupun di hilir, berakibat bila banjir, hujan turun maka akan banjir dan merusak apa yang sudah dibangun. Pembangunan menggunakan sumber daya alam perlu diiringi dengan adanya daya dukung dan kapasitas pengembang harus diperhatikan saat mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Jadi agar supaya kerusakan sumber daya alam ini dapat dihindari, kita harus menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Jadi pengelolaannya tidak merusak lingkungan. Mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan dan pembangunan berbasis sumber daya alam agar dapat dikelola berdasarkan kondisi lokal. Mengikut sertakan dan melibatkan pandangan dan pendapat masyarakat lokal akan permasalahan lingkungan di sekitar. Bila ingin melakukan pembangunan di daerah tertentu, bila terjadi masalah, maka masyarakat juga harus dilibatkan. Jadi apabila ada masalah, misalnya kelapa sawit di Bualemo sana, itu pabriknya ada limbah. Kemudian kalau tidak terkelola dengan baik, maka ini akan mencemari lingkungan sungai dan juga bau busuk yang menderita adalah masyarakat itu sendiri. Peluang dan tantangan pembangunan berbasis sumber daya alam. Pembangunan berbasis sumber daya alam di Indonesia dan di berbagai belahan dunia memiliki peluang besar. Hal ini didorong adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang menemukan berbagai teknologi yang ramah terhadap lingkungan. Hal ini tentu saja akan menahan laju perusakan lingkungan alam akibat dari maraknya pembangunan yang menggunakan sumber daya alam. Nah, jadi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka ini akan menurunkan kerusakan lingkungan. Jadi ini merupakan peluang, ya. Untuk kasus Indonesia, peluang tersebut juga semakin besar dengan didukung kebijakan hukum Indonesia tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jadi sudah diatur sana. Tetapi pada pelaksanaannya ini harus mengikuti undang-undang ini. Kadang-kadang tertulis di undang-undang, tetapi pelaksanaannya yang lain yang dilaksanakan, sehingga tetap terjadi kerusakan terhadap lingkungan. Kesadaran masyarakat, terutama generasi milenial, terhadap eco-green yang dapat turut serta membantu keberlangsungan program pembangunan berbasis sumber daya alam. Salah satunya adalah banyaknya anak muda yang turut serta dalam kegiatan volunteer atau relawan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup yang dapat menjadi peluang bagi kelancaran pembangunan berbasis sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Nah, tadi malam saya lihat di televisi itu anak-anak muda LSM maupun mahasiswa itu mencabut paku-paku yang ditancapkan spanduk-spanduk anggota DPR, DPRD yang dipasang di pohon-pohon, dan ini tentu merusak lingkungan.
Dukungan besar masyarakat dalam menjaga lingkungan alam akan mempermudah pemerintah dalam melakukan pembangunan berbasis sumber daya alam dengan membentuk kebijakan yang bertujuan dalam meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, penghematan penggunaan, dan pendelegasian wewenang kepada rakyat daerah dalam menjaga kualitas ekosistem lingkungan. Meskipun terdapat peluang baik dalam pembangunan berbasis sumber daya alam, tetapi pembangunan berbasis sumber daya alam memiliki beragam tantangan dan rintangan yang memang harus dihadapi dan diselesaikan. Tantangan tersebut diantaranya adalah minimnya teknologi ramah lingkungan di Indonesia dalam melakukan pembangunan ramah lingkungan. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap persoalan lingkungan menjadi persoalan tersendiri bagi pembangunan berbasis sumber daya alam. Nah, jadi kita harus menggunakan teknologi ramah lingkungan agar supaya kerusakan sumber daya alam ini dapat dicegah, sehingga sumber daya alam ini merupakan berkah bagi masyarakat di dalam meningkatkan kesejahteraannya dan juga meningkatkan pembangunannya. Tetapi bila pengelolaan sumber daya alam ini tidak dilakukan dengan baik, maka akan terjadi adalah kutukan dari sumber daya alam tersebut. Maka akibatnya ini berdampak merusak lingkungan dan berdampak kepada masyarakat itu sendiri. Kita bisa lihat banjir, kemudian juga ada tanah longsor dan sebagainya. Ini akibat dari pengelolaan yang tidak memperhatikan lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu, maka ini menjadi kutukan yang sebenarnya dengan adanya sumber daya alam yang melimpah ini dapat meningkatkan pembangunan yang sedang dilaksanakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah materi kita pada pertemuan yang ke-10 ini yang sudah membahas isu sumber daya alam. Nah, masih banyak isu pembangunan yang lainnya yang harus dipelajari oleh para mahasiswa, yaitu tentang isu pembangunan berkelanjutan, kemudian isu globalisasi, dan juga isu lingkungan hidup. Jadi diharapkan mahasiswa bisa mempelajarinya secara mandiri, karena keterbatasan waktu kita hanya bisa membahas 4 isu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.